Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Dalam video ini, saya akan menyampaikan sedikit materi matematika kelas 12 tentang statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Di mana kompetensi dasarnya adalah menentukan ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mean, median, dan modus dibedakan sesuai dengan pengertiannya. Yang kedua, mean, median, dan modus dihitung sesuai dengan data tunggal dan data berkelompok. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan berkelompok. Berikut materi dan contoh soal. Ukuran pemusatan data. Rata-rata hitung atau mean adalah jumlah semua bilangan atau data dibagi dengan banyaknya bilangan atau data. Median atau nilai tengah adalah bilangan atau data yang terletak di tengah-tengah setelah bilangan atau data itu diurutkan. Modus adalah data yang paling banyak muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbanyak. Kita masuk ke rata-rata hitung atau mean. Yang pertama yaitu rata-rata hitung data tunggal, yang kedua yaitu rata-rata hitung data berkelompok, dan yang ketiga yaitu rata-rata gabungan. Kita masuk ke rata-rata hitung data tunggal. Rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik-titik ditambah Xn dibagi N sama dengan sigma Xi untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Di mana X bar itu adalah rata-rata hitung atau mean, Xi adalah data ke I, dan N adalah banyak data. Contoh soal. Jumlah pengunjung sebuah tempat wisata dalam 7 hari adalah 1.600, 1.627, 1.635, 1.640, 1.645, 1.653, dan 1.680. Tentukan rata-rata pengunjung setiap harinya. Penyelesaian. Untuk mempermudah perhitungan rata-rata pengunjung, setiap data dikurangi 1.600 sehingga diperoleh 0, 27, 35, 40, 45, 53, dan 80. Dengan demikian, rata-rata pengunjung setiap hari sebagai berikut. X bar sama dengan 0 ditambah 27 ditambah 35 ditambah 40 ditambah 45 ditambah 53 ditambah 80 dibagi 7 sama dengan 280 dibagi 7 sama dengan 40. Jadi, rata-rata pengunjung tempat wisata setiap hari X bar sama dengan 1.600 ditambah 40 sama dengan 1.640. Contoh yang kedua, perhatikan tabel berikut, di mana nilainya itu 5, 6, 7, 8, 9, dan frekuensinya yaitu 6, 6, 10, X, 8. Tentukan nilai X jika rata-rata data tersebut 7,2. Sekarang kita lihat pembahasannya. Untuk nilai yang bernilai 5, frekuensinya 6, kita tambahkan satu kolom pada tabel untuk menentukan nilai F kali N-nya, di mana F-nya itu adalah frekuensi dan nilai N itu adalah nilai. Untuk kelas pertama itu adalah nilainya 5, frekuensinya 6, maka 5 kali 6, 30. Kemudian yang kelas kedua 6 kali 6, 36. Kelas ketiga 7 dikali 10 yaitu 70. 8 dikali X, 8X. Kemudian 9 kali 8, 72. Untuk jumlah dari frekuensinya itu adalah kita tambahkan seluruhnya, maka hasilnya adalah 30 ditambah X. Sedangkan untuk F kali N itu adalah 208 ditambah 8X.
Kita masukkan ke rumus X bar-nya. X bar sama dengan sigma F dikali N dibagi N. Di mana X bar-nya sudah diketahui berdasarkan soal tadi bahwa X bar-nya itu adalah 7,2 sama dengan untuk sigma F kali N-nya kita ambil jumlah dari yang pada tabel yang terakhir ini yaitu 208 ditambah 8X dibagi dengan jumlah dari frekuensinya yaitu 30 plus X. Kita kalikan, ya, kita kali silang 7,2 dikali 30 ditambah X sama dengan 208 ditambah 8X. 7,2 dikali 30 itu 216 ditambah 7,2 kali X yaitu 7,2X sama dengan 208 ditambah 8X. Kemudian kita kurangkan 8X dengan 7,2X-nya dapatlah 0,8X sama dengan 216-nya kita kurangkan dengan 208 dapatlah 8. Maka nilai X-nya itu sama dengan 10. Sekarang kita masuk ke rata-rata hitung data berkelompok. Rumusnya adalah X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah titik ditambah Xn dikali Fn per F1 ditambah F2 ditambah titik ditambah Fn sama dengan sigma Xi dikali Fi untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma Fi. Di mana X bar itu adalah rata-rata hitungnya atau meannya, Xi itu adalah nilai tengah kelas ke I, N itu adalah banyak kelas, dan Fi itu adalah frekuensi kelas ke I. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah menentukan rata-rata dalam berkelompok dengan cara titik tengah. Langkah yang pertama yaitu menentukan jumlah total frekuensi atau sigma Fi. Langkah yang kedua, menentukan titik tengah tiap kelas atau Xi-nya dengan rumus setengah dikali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Langkah yang ketiga, menentukan hasil kali frekuensi dengan titik tengah atau Fi dikali Xi. Langkah yang keempat, menentukan jumlah total hasil kali frekuensi dengan titik tengah atau sigma Fi dikali Xi. Kemudian yang terakhir kita menentukan rata-rata dengan menggunakan rumus data berkelompok tadi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tabel berikut merupakan gambaran nilai capaian peserta didik pada penilaian harian mata pelajaran matematika. Di sini sudah disediakan tabelnya ya, ada nilai dan ada frekuensinya. Soalnya adalah tentukan rata-rata nilai capaian peserta didik tersebut. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita menggambar lagi tabel pada soal dengan menambahkan kolom titik tengah atau Xi dan kolom perkalian antara frekuensi dengan nilai tengahnya atau Fi kali Xi. Oke, seperti ini tabelnya ya. Ini kolom nilai, ini kolom frekuensinya sama seperti soal tadi. Nah, kita tambahkan kolom nilai titik tengahnya atau Xi-nya. Untuk mencari nilai Xi, kita seperti kelas pertama ini, di sini ada 49. Dari mana 49 ini? Kita mencari titik tengah, sebenarnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. 47 batas bawahnya, dan sedangkan batas atasnya itu 51. Kita jumlahkan kemudian bagi 2, maka dapatlah 49. Begitu juga untuk kelas kedua, 52 ditambah 56, hasilnya dibagi 2, maka dapatlah 54. Begitu juga untuk kelas selanjutnya, sampai kelas terakhir itu 72 ditambah 76 dibagi 2, hasilnya adalah 74. Nah, ini sebenarnya salah ya. Ini sebenarnya yang sigma Fi ini ada di kolom sebelahnya. Karena jumlah dari seluruh frekuensi itu adalah 50. Bukan di kolom ini. Untuk nilai kolom Fi dikali Xi, artinya kita kalikan frekuensi dengan nilai tengahnya. Nah, kita lihat frekuensi kelas pertama itu adalah 4, sedangkan nilai Xi-nya itu adalah 49. Jadi kita kalikan saja, 4 dikali 49 itu sama dengan 196.
Untuk kelas kedua, FI-nya itu 8, sedangkan XI-nya 54. Jadi 8 dikali 54 itu 432. Sampai kelas yang terakhir yaitu 6 dikali 74, maka didapatlah 444. Nah, sekarang kita cari jumlahnya ya atau sigma dari FI kali XI. Jadi kita jumlahkan seluruhnya ini dapatlah 3120. Nah, untuk menghitung rata-ratanya tinggal kita masukkan ke rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan 3120 yang kita dapatkan tadi, kita bagi dengan sigma dari FI-nya yang harusnya kolomnya di sini. 3120 dibagi 50 itu sama dengan 62,4. Jadi, rata-rata capaian nilai peserta didik adalah 62,4. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, rata-rata gabungan. Rumusnya itu adalah X bar gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2. Di mana X bar gabungan itu adalah rata-rata gabungan, N1 itu adalah banyak data pertama, N2 itu adalah banyak data kedua, X bar 1 itu rata-rata data pertama, dan X bar 2 itu adalah rata-rata data kedua. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Suatu kelas terdiri dari 10 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki, mempunyai rata-rata hitung 7,8. Jika rata-rata hitung siswa laki-laki 7,6, maka rata-rata hitung siswa perempuan adalah, oke, lihat pembahasannya. Kita buat dulu yang diketahui. Kita misalkan banyak siswa perempuan itu NP sama dengan 10. Banyak siswa laki-laki NL itu sama dengan 8. Kemudian rata-rata siswa laki-laki atau X bar L itu sama dengan 7,6. Kemudian rata-rata gabungan atau X bar gabungan itu sama dengan 7,8. Sekarang kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi adalah X bar gabungan sama dengan X bar P untuk perempuan ya dikali NP ditambah X bar L dikali NL dibagi dengan NP ditambah NL. Di mana X barnya tadi X bar gabungannya itu 7,8, maka di sini 7,8 sama dengan X bar P dikali 10 ditambah 7,6 ya, sesuai dengan yang diketahui dikali dengan 8 dibagi 10 ditambah 8. Jadi X bar perempuan dikali 10 sama dengan, nah ini 140,4, kita jumlahkan dulu yang 10 ditambah 8, itu 18, kita kalikan 7 dengan 7,8, dapatlah 140,4. Dikurang 7,6 dikali 8 itu 60,8. Maka 10 dikali X bar P itu sama dengan 10 X bar P sama dengan 140,4 dikurang 60,8 itu 79,6. Maka X bar P-nya itu sama dengan 7,96. Jadi, rata-rata hitung siswa perempuan adalah 7,96. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nilai rata-rata siswa wanita di suatu kelas itu adalah 65, sedangkan rata-rata nilai siswa pria itu adalah 72. Jika jumlah siswa di kelas itu 35 orang dan nilai rata-rata seluruh siswa 69, maka banyak siswa pria adalah, oke, kita buat di pembahasannya, kita buat dulu yang diketahuinya. Yang diketahui tadi adalah X bar perempuan itu sama dengan 65, X bar laki-laki sama dengan 72, N itu sama dengan 35, dan X bar gabungan itu sama dengan 69. Rumusnya sama seperti tadi ya, X bar gabungan sama dengan X bar P dikali NP ditambah X bar L dikali NL dibagi N. Kenapa di sini pakai N? Karena tadi yang diketahui itu seluruh siswanya. Sekarang kita masukkan X bar gabungan nilainya itu adalah 69, makanya di sini 69 sama dengan
X bar perempuannya 65 ya. Nah, kemudian ini kan NP ini adalah jumlah siswa perempuannya. Jumlah siswa perempuannya belum diketahui, jumlah siswa laki-lakinya juga belum diketahui. Yang diketahui hanya jumlah seluruh siswanya. Jadi untuk menentukan jumlah siswa perempuannya berarti seluruh siswa dikurang dengan siswa laki-laki. Makanya di sini untuk jumlah siswa perempuannya kita masukkan rumus jumlah seluruh siswa dikurang dengan jumlah siswa laki-lakinya. Makanya di sini 35 dikurang NL. Kenapa kita pakai ini? Karena yang mau kita cari adalah jumlah siswa laki-lakinya nanti. Ditambah X bar laki-lakinya itu adalah 72 ya dikali dengan jumlah siswa laki-lakinya. Dibagi dengan jumlah seluruh siswanya yaitu 35. Nah, langkah selanjutnya kita kali silang 69 dikali 35 yaitu 2415 sama dengan 65 kita kalikan dengan 35 dapatlah 2275. Kemudian 65 dikali negatif NL itu sama dengan negatif 65 NL. Ditambah 72 dikali NL itu 72 NL. Nah, yang sama kita kurangkan nih ya. Hasilnya itu adalah 7 NL sama dengan yang ini juga kita kurangkan dengan yang ini. Maka dapatlah 140. Maka NL-nya 140 dibagi 7 dapatlah 20. Maka banyak siswa prianya itu adalah 20 orang. Oke, sekarang kita lanjut ke median atau nilai tengah. Kita masuk ke median data tunggal ya. Nah, ada dua. Yang pertama data ganjil. Jadi untuk menentukan median itu kita lihat dulu jumlah datanya ganjil atau genap. Kalau dia datanya ganjil, maka rumus mediannya sama dengan X N ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan untuk kalau dia datanya genap, maka median sama dengan X N bagi 2 ditambah X N dibagi 2 tambah 1 per 2. Oke, sekarang perhatikan contohnya. Tentukan median dari data berikut ini. Oke, untuk yang A ini dari 65 sampai 50, sedangkan yang B-nya ini dari 34 sampai 37. Sekarang perhatikan pembahasannya. Untuk yang A, banyak datanya itu ada 11, artinya dia ganjil. Kalau dia ganjil, gunakan rumus median ganjil ya. Maka rumusnya adalah median sama dengan X N ditambah 1 bagi 2. Maka median sama dengan, karena N-nya itu adalah jumlah datanya ada 11, maka N-nya kita ganti 11, ditambah 1 dibagi 2, maka mediannya itu adalah X6. X6 di sini maksudnya adalah mediannya itu adalah nilai data ke-6. Oke, setelah kita urutkan dari yang terkecil, datanya itu adalah dari 50 sampai 90. Ternyata data ke-6 itu adalah 80 nilainya. Maka median dari data tersebut adalah 80. Oke, untuk yang B, ya, banyak datanya ada 10, artinya dia genap. Maka kita gunakan rumus median genap. Sebelumnya kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Maka urutannya jadi seperti ini ya. Dari yang terkecilnya 34 dan yang terbesarnya itu adalah 43. Sekarang kita masukkan ke rumus median data genapnya. Rumusnya adalah median sama dengan X N dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 tambah 1 per 2. Median sama dengan X karena jumlah datanya 10 berarti 10 per 2. Makanya di sini X5 karena 10 bagi 2 5. Ditambah X 10 dibagi 2 ditambah 1. 10 bagi 2 5, 5 tambah 1 6. Makanya di sini X6 dibagi 2. Sama dengan, nah ini X5 artinya data kelima. Data kelimanya berapa? Ternyata 35. Makanya di sini 35. Kemudian data ke-6-nya itu 36. Makanya di sini 36. Jadi 35 ditambah 36 dibagi 2 itu sama dengan 35,5. Jadi median data tersebut adalah 35,5. Oke, sekarang kita masuk ke median data berkelompok. Rumusnya itu adalah median sama dengan L ditambah N per 2 dikurang FK dibagi dengan FM dikali P. Di mana M ini adalah median,
L itu adalah tepi bawah kelas median, N itu adalah banyak data, Fm itu adalah frekuensi kelas median, P itu adalah panjang kelas, Fk itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Oke, langkah-langkah menentukan median data berkelompok yang pertama yaitu kita tentukan dulu jumlah total frekuensinya, kemudian menentukan frekuensi kumulatif, kemudian menentukan kelas median, kemudian menentukan Fk, Fm, L, dan P, dan yang terakhir yaitu menentukan median dengan rumus data berkelompok. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan median data berat badan 50 orang siswa pada tabel berikut. Oke, ini tabelnya. Di sini disediakan ada 7 kelas ya, mulai dari interval yang kelas pertama 31 sampai 35 dan yang kelas terakhir itu 61 sampai 65. Di sini juga sudah disediakan frekuensinya. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, sekarang dari tabel soal tadi kita tambahkan satu tabel untuk frekuensi kumulatifnya. Nah, bagaimana menentukan frekuensi kumulatifnya? Ini adalah untuk yang pertama kita tulis kembali frekuensi kelas pertama. Kemudian yang kedua ini kita tambahkan frekuensi kelas pertama dengan yang kedua 4 tambah 6, 10. Untuk frekuensi kumulatif selanjutnya 10 kita tambahkan dengan 9 dapatlah 19. Kemudian 19 tambah 14 itu adalah 33. 33 tambah 10 43. 43 tambah 5 itu 48. Kemudian 48 tambah 2 itu adalah 50. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan di mana sih letak median itu di kelas yang mana. Nah, kita karena median itu adalah nilai tengah, berarti kita bagi 2. Jadi, N-nya kita bagi 2 karena N-nya 50, jumlah seluruhnya ini, dibagi 2 sama dengan 25. Artinya, median ini terletak di data ke-25. Nah, sekarang karena data berkelompok, kira-kira data ke-25 ini ada di kelas mana? Ternyata dia ada di kelas yang ke-4. Kenapa? Karena ini posisinya sudah 33 frekuensinya. Yang di atas ini 19. Artinya ini kan belum mencapai 25. Artinya 25 ada di sini. Maka mediannya terletak di interval kelas 46 sampai 50. Nah, di sini kita bisa menentukan tepi bawahnya dengan rumus L sama dengan batas bawah dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 45,5. Kemudian kita tentukan panjang kelasnya. Dari 31 sampai 35 ini intervalnya atau panjang kelasnya itu 5. Atau bisa juga kita dengan menggunakan, kita lihat batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama. Kita kurang saja, maka hasilnya pasti 5. Kemudian untuk Fk itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya ada di keempat ini. Maka frekuensi kumulatifnya berarti yang di atas ini. Makanya di sini 19. Kemudian kita tentukan Fm-nya atau frekuensi kelas median. Kelas mediannya kita ada di kelas keempat. Lihat frekuensinya berapa? 14. Maka Fm-nya sama dengan 14. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus median. Median itu rumusnya adalah L ditambah N per 2 dikurang Fk per Fm dikali P sama dengan, masukkan L-nya 45,5 ditambah N bagi 2 tadi 25 dikurang Fk-nya 19 dibagi dengan Fm-nya frekuensi dari kelas mediannya 14 dikali dengan panjang kelasnya 5. K sama dengan 45,5 ditambah 25 dikurang 19 itu 6 dibagi 14 dikali 5. Sama dengan 45,5, 6 dikali 5, 30 dibagi 14. Sama dengan 45,5 ditambah 30 bagi 14 itu 2,14 sama dengan 47,64. Jadi median berat badan siswa adalah 47,64 kg. Oke, sekarang kita masuk yang terakhir tentang modus ya. Modus ini kita akan bahas 2 juga ya, tentang modus data tunggal, kemudian yang kedua itu adalah modus data berkelompok. Sekarang kita masuk ke modus data tunggal. Oke, contohnya diketahui data sebagai berikut.
ya, data yang A mulai dari 65 sampai 50, kemudian yang B dari 34 sampai 37. Tentukan modus pada data di atas. Sekarang perhatikan pembahasannya. Yang A ini sudah saya kelompokkan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi sangat mudah sekali melihat nilai berapa yang sering muncul atau yang paling banyak. Ternyata yang paling banyak itu angka 80. Maka inilah modusnya, yaitu 8. Oke, yang B. Yang B ini belum saya urutkan ya. Jadi bisa nanti menggunakan diurutkan dulu atau tidak juga bisa ini ya. Yang B ini kita cari nih yang angka yang banyak nih. Oh, yang pertama ternyata 35. Masih ada nggak 35? Oh, ternyata masih ada 35 di sini. Kemudian angka berapa lagi? 36. Ada 1, 2, 3. Oke, ada 3 juga. Ternyata ada 2 angka yang sama banyak, yaitu 35 dan 36. Maka modusnya itu adalah 35 dan 36. Oke, mudah ya kalau untuk modus. Oke, sekarang kita masuk modus data berkelompok. Apa sih rumusnya? Hampir sama dengan median, hanya beda nanti di frekuensinya. Rumusnya itu adalah MO atau modus sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Di mana MO itu adalah modus, L itu adalah tepi bawah kelas modus, P itu adalah panjang kelas, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, kemudian D2-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Langkah-langkah menentukan modus data berkelompok yang pertama yaitu kita tentukan dulu kelas modusnya dengan melihat frekuensi terbanyak atau terbesarnya. Kemudian menentukan D1, D2, L, dan P. Kemudian kita tentukan modusnya dengan rumus data berkelompoknya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan modus data berat badan 50 orang siswa pada tabel berikut. Oke, ini tabelnya ya, datanya. Mulai dari 31 sampai 35 dan yang kelas terakhirnya 61 sampai 65. Ini adalah frekuensinya. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Kita tentukan dulu modus itu terletak di kelas yang mana sih? Ya, caranya bagaimana? Lihat frekuensi terbanyak. Ternyata frekuensi yang terbanyak itu adalah 14. Maka inilah kelas modusnya, yaitu 46 sampai 50. Kita tentukan tepi bawahnya dengan rumus L sama dengan 46 dikurang 0,5, yaitu 45,5. Kemudian panjang kelasnya 5, ya, dari 31 sampai 35, ini panjangnya 5. Kemudian D1. D1 tadi selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus itu 14, sedangkan frekuensi sebelum kelas modus itu 9. Berarti kita kurangkan 14 kurang 9, dapatlah 5. Sedangkan D2-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, kelas modus frekuensinya 14, frekuensi kelas sesudahnya itu 10. Jadi 14 dikurang 10 sama dengan 4. Tinggal kita masukkan ke rumus. MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P sama dengan 45,5 ditambah 5 per 5 ditambah 4 dikali 5. Sama dengan 45,5 ditambah, ini ya, 5 dikali 5, 25. Makanya di sini 25, kemudian 5 tambah 4 itu adalah 9. Sama dengan 45,5 ditambah 25 bagi 9, dapatlah 2,78. Maka kita jumlahkan hasilnya itu adalah 48,28. Jadi, modus berat badan siswa adalah 48,28 kg. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.